Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahendra. Titik temu, event yang sangat fenomenal. Bisa dibilang dari perjalananku selama bertahun-tahun event, titik temu merupakan event yang sangat fenomenal. Di mana saya itu dapat bocoran dari admin sosmednya. Kunjungan sampai episode ini direkam itu sudah mencapai 126.000 views. Wow, karena apa? Ternyata konsep festival yang dibawakan di kota kecil bernama Kulon Progo itu belum pernah ada. Dalam artian seperti ini, festival itu kan dimana kita menjual tanda kutip yaitu experience-nya daripada hanya sekadar band-bandannya. Nah kalau bisa dibilang event titik temu ini merupakan event yang aku rangkai bersama tim secara lama sekali. Bahkan kalau secara aku pribadi bisa dikatakan sekitar 1 tahun aku menjadi jembatan untuk menjadi pendengar dari orang-orang yang terlibat di titik temu. Itu selama setahun ke belakang. Jadi door to door aku menghampiri A, B, C, D, E dan lain-lain. Kemudian terjadilah titik temu. Dimana kalau kita lihat secara garis perbedaannya, titik temu volume 1 dan 2 itu sangat berbeda guys. Yang titik temu volume 1 adalah kita masih memetakan ada nggak orang-orangnya yang pengen tampil. Nah setelah kita lihat oke, ada yang tampil nih, kemudian kita beralih ke yang kedua, yaitu kita mulai lebih menggenjot dari segi produksi, kita lebih menggenjot dari segi sosial media, kita lebih menggenjot dari segi treatment ke orang-orangnya. Kemudian terciptalah titik temu volume kedua. Nah titik temu volume kedua ini memang sengaja kalau kita lihat dari pamflet, terus kita lihat dari persebaran informasinya di mana kita menerapkan strategi-strategi di mana yang awalnya terlihat satu guestar, kemudian ada community, kolaborator dan lain-lain. Kalau kita lihat festival-festival besar kan sekarang lebih sering di mana kita jarang memperlihatkan logo bandnya ataupun logo komunitasnya, tetapi lebih ke oke, karena ada beberapa kolaborator, ya udah kita putusin buat ada A, B, C dan lain-lain itu secara menyeluruh. Jadi kita pakai font yang sama, terus secara urutan kita menggunakan alfabet. Kalau biasanya kan kita urutin berdasar guestar, oke kita taruh di atas gitu. Ini kita benar-benar real secara pemerataan. Jadi secara font kita menggunakan A dulu itu siapa, kemudian baru B, C dan lain-lain. Dimana ketika kita saling menebak-nebak pamflet awal keluar itu banyak yang bingung di mana ini ada band-bandan tapi kok ada larinya, apakah setelah lari kemudian band-bandan. Nah ternyata bola liar yang tercipta di masyarakat seperti itu dan menimbulkan rasa penasaran. Terbukti dari beberapa kali posting itu sudah membuat tanda tanya di benak masyarakat, terutama di masyarakat Kulon Progo karena belum pernah ada festival seperti ini. Kemudian secara produksian kita menggunakan beberapa konsep raw di mana kita menggabungkan konsep punk, kemudian menggabungkan konsep-konsep warna ungu, di mana kalau kita lihat secara tren warna ungu ini sedang menjadi top notch ya. Banyak sekali pamflet-pamflet ataupun artis-artis yang menggunakan tone warna ungu. Kemudian kita terapkan juga. Siapa tahu nih kita juga ikutan trennya bahwa oke, tahun ini kita juga akan menggunakan warna ungu gitu. Dan titik temu ini memutuskan untuk berdiri sebagai IP dan kita berdiri sendiri tanpa ada tanda kutip embel-embel suatu tempat ataupun suatu brand begitu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan ketika ada brand yang bekerja sama apapun gitu. Katakanlah ada brand yang berwarna hijau, kuning, merah atau lain-lain, ya kita tetap ngikutin secara warna brandnya gitu. Karena titik temu ini nextnya bakal menjadi sesuatu yang lebih besar daripada ini. Kalau kita lihat secara antusiasme masyarakat bahkan sampai detik ini, banyak sekali yang komen terus berkunjung ke profilnya titik temu karena day by day teman-teman titik temu masih uploading konten begitu ya, masih tetap interaksi sama teman-teman. Dan ini menjadi sesuatu yang berbeda di mana ketika acara-acara lain itu ketika sudah selesai acara, pasca acara biasanya oke, selesai acara udah begitu ya, nggak posting foto, nggak posting video begitu. Tapi
titik temu ini day by day-nya tetap terawat terus secara community building-nya begitu. Dan di titik temu ini, apakah ketika sudah ada benchmark setinggi ini katakanlah seperti itu, apakah yang titik temu volume 3 akan naik secara benchmark? Tentunya pasti seperti itu ya, karena itu merupakan PR bersama. Kalau kita lihat orang-orang berpendapat bahwa kok gini-gini aja. Nah, kan kita jangan sampai ada pendapat bahwa ini nggak akan gini-gini aja begitu kan. Supaya nggak gini-gini aja, berarti kan kita harus mempersiapkan sesuatu untuk menjadi yang lebih besar. Ada beberapa usulan di mana ketika kita sudah bertemu dengan orang-orang lama duduk di satu meja yang bersama, ketika di awal episode ini aku bercerita tadi, adalah mengumpulkan orang-orangnya supaya di titik yang sama, menjadi suatu pertemuan. Ketika kita sesi live podcast dengan beberapa tokoh musik di Kulon Progo dan event, ada Mas Seto di Wangun Komunitas, terus ada Mas Aceh, terus ada Hero Herda karena mereka, ada Yansoy, ada juga Bucin. Kita ngobrol bareng di situ, yang dulunya ada konflik, kemudian kita ternyata bisa duduk bareng di situ. Nah, untuk obrolan yang lebih lanjut, kayaknya aku bakal ngundang Mas Aceh deh setelah ini, biar kita bisa lebih tahu mendalam bagaimana proses di balik layar titik temu bisa terjadi seheboh dan seramai itu. Nah, penasaran kan? Aku pengen tahu, mungkin dari beberapa teman-teman yang lihat video ini datang di eventnya titik temu volume kedua ataupun datang ke titik temu yang volume pertama, coba tulis di kolom komentar kamu punya cerita apa dan kesan apa tentang titik temu volume 1 ataupun 2. Dan harapan apa yang pengen kamu sampaikan untuk menjadi titik temu volume 2. Kayaknya sekian dulu teman-teman, semoga teman-teman tahu tentang cerita apa yang aku sampaikan, sudut pandangku tentang event titik temu. Semoga setelah ini kita bisa menjadi event yang lebih besar dan tentunya secara benchmark lebih gede lagi. Dan katanya sih ada bocoran kalau yang ketiga mau reuni. Penasaran? Stay tune aja di Instagramnya @titiktemufest ataupun di Instagramnya Rumah Podcast. Nanti kita ngobrol-ngobrol setelah ini apa yang akan kita buat di titik temu volume ketiga. Sepertinya sekian dulu dan cukup. Kalau teman-teman punya komentar silahkan komentar, kita saling berdiskusi. Saya Ruben Mahendra, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.